Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Patricia Andreas di program yang menampilkan berbagai inspirasi dan juga motivasi dengan pembicara yang hebat, luar biasa dan handal pastinya. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali inspirasi dan juga motivasi-motivasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang menghindari terjebak dari perang harga. Nah, hari ini sudah ada nih pembicara kita yang luar biasa, sudah hadir di studio Sinpo TV. Beliau merupakan selling therapist dan personal development coach. Langsung saja inilah Coach Vindiarto. Hai Coach, halo. Apa kabar Coach? Kabar selalu harus baik. Sehat ya? Wah sehat, Harus dijaga terus. sehat, luar biasa. Coach, apa nih kesibukannya nih sekarang Coach? Sibuknya biasalah simatupang. Simatupang apa tuh? Siang malam tunggu panggilan. Waduh, harus masuk ini ya, cuan Cuan terus terus. ya. Jadi gimana Coach sekarang melihat selling, ini kan selling terapis nih Coach. Selling dari dulu hingga sekarang tahun 2025, ada perbedaan nggak Coach? Perbedaan yang mendasar sebetulnya lebih di arah proses ya. Dulu alternatif lah. Dulu orang membeli sifatnya hampir offline semua. Ya. Nah sekarang ada challenge baru. Artinya apa? Ada pasar melalui online. Betul. Tapi proses sellingnya apakah berbeda? Tentunya pasti ada perbedaan. Nah, kemudian lagi apa yang membedakan? Membedakan sebetulnya hanya dari segi proses, tapi keterampilan tetap dibutuhkan. Keterampilan pasti dibutuhkan ya. Keterampilan berkomunikasi, keterampilan menggunakan gadget, keterampilan macam-macam lah yang berkaitan dengan selling tentunya. Termasuk harga ya Coach ya. Bersaing dengan harga sesuai dengan tema kita hari ini tentang bagaimana kita yaitu dengan harganya. Gimana Coach Min? Begini. Banyak orang sales kan bukan banyak ya, nyaris orang sales itu kan nggak kuliah. Nggak kuliah artinya tidak ada fakultas selling, itu satu hal. Maka tergantung siapa gurunya dan siapa pengalamannya. Nah, ketika gurunya adalah produk industri tertentu, maka yang latar belakang produknya adalah backgroundnya jual harga murah, maka ilmu yang akan dipakai adalah ilmu harga jual murah. Jadi begitu ada mahal dikit minta diskon dan diskon tiada henti. Tapi kadang orang mikir ya udahlah yang penting laku Coach. Gak apa-apa emangnya Coach. Kalau filosofinya hanya sekedar laku mungkin kurang tepat karena bisnis tujuannya cari cuan. Bukan cari laku. Laku kalau rugi. Kalau misalnya dunia kuliner kan begitu juga Coach. Enggak juga. Oke. Kuliner ya kalau kita lihat lah apa sih makanan di Jakarta contohnya ketoprak. Ya oke, ketoprak. Mungkin dari 12.000 sampai 70.000 pun ada ketoprak. Betul. Iya, artinya apa? Kita berada di pasar mana? Pasar 12.000 kah? Pasar 15.000, 17.000 atau pasar 70.000 gitu ya. Nah, di pasar yang murah yang gerobak sekalipun yang sering itu pun range-nya kan ada 10, ada yang 13, ada yang 12. Toh terjadi perbedaan juga 1.000, 2.000, 3.000 kan ya. Nah, itu contoh. Jadi harga memang menjadi sebuah nilai yang harus dijual dan tidak ada harga yang gratis. Ya tidak ada servis yang gratis. Servis gratis begini. Kita naik penerbangan lah. Jakarta Surabaya, pesawat yang sama, ya, pilot yang sama, gitu kan, berangkat jam sama, tapi harganya bisa beda antara ekonomi kelas dengan bisnis kelas. Jamnya sama, selamat bareng, celaka bareng, gitu kan. Tapi harga kan bisa berbeda. Apa yang membedakan? Servisnya kan, kenyamanannya. Di belakang 3 row punya kursi, di depan 2 row, lebih lebar, lebih nyaman, bayar lebih mahal. Kemudian mealsnya di belakang mungkin dapat snack box, di depan pakai tray. Itu kan kenikmatan. Ada harga, ada kualitas. Terus di belakang kalau manggil peserta, para penumpang, kami yang budiman, yang baik hati, ya para penumpang. Kalau di depan kan enggak. Selamat siang Bu Patris. Nah bayar itu ngomong selamat siang Bu Patris. Karena premium. Ya? Karena premium. Dan artinya apa? Itu untuk satu pesawat yang sama. Apalagi kalau dikomparasi dengan pesawat-pesawat berbeda. Perang lagi harga tuh. Beda 100.000, beda 200.000, beda 300.000. Jadi perang harga tuh akan selalu terjadi. Zaman persoalan kita adalah bagaimana kita tidak terjebak di dalam area perang harga itu. Karena kalau perang harga
terakhir ujung-ujungnya kan sampai berapa rendah sih, how low can you go, karena ujung-ujungnya nggak mau rugi, pada satu titik harus berhenti kan, nggak bisa lagi perang. Betul. Tapi jika terjadi pun kita maksudnya perang harga sampai benar-benar diskon up to berapa gitu 70%, terus ini viral dan segala macam, gimana sih tipsnya coach? Oke. Begini, mari kita mindsetnya ubah bahwa perang harga pada satu titik tidak bisa lagi kita berperang. Ya, kan nggak mungkin kita karena perang harga kemudian mau jual rugi. Turun tetap saja masih ada untungnya kan. Andai kata rugi pun mungkin sifatnya kalkulatif, temporary, saya sampai titik tertentu rugi, nanti setelah itu saya akan kembali lagi ke normal. Jadi rugi, tidak ada bisnis rugi, itu satu hal. Maka mindset kita kan jangan sampai price war, tapi kita harus geser menjadi value war. Perang nilai, bukan perang harga. So, kalau perang harga nggak ada habisnya. Dan orang perang harga kan ya nggak usah sekolah lah, tinggal nambahin diskon aja nggak dapat. Diskon besar-besaran ya. 20 kita kasih 25 kasih 30 kasih 35, kan nggak perlu sekolah itu. Betul. Dan sekarang kan apalagi seperti yang di awal Coach Min bilang bahwa sekarang itu penjualan juga sudah banyak beralih ke online, termasuk yang toko offline dan segala macam tetap masih ada. Dimana banyak ini nih, kalau kita anak muda itu banyak belanjanya di tanggal-tanggal kembar, Coach. Perang harga tuh, oh harga sini miring di tanggal 66, 55. Gimana Coach tanggapannya? Ya itu pinternya konsumen saja, saya bilang. Ya sebagai konsumen tentunya senang, sebagai konsumen. Tetapi sebagai produsen kan belum tentu senang sebagai penjual. Jadi dua titik ya, itu harus lihat ya. Kenapa kita tidak ikut dalam arena tersebut? Ada dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah memang kita punya produk berbeda. Jadi kalau ketika saya punya produk berbeda, harus disamakan dengan produk yang lebih jelek, lebih buruk, lebih nggak bagus servisnya, kan nggak comparable juga. Itu satu. Kedua juga, saya tidak mau bisnis terjebak di dalam red ocean. Saya ingin cari blue ocean. Jadi artinya apa? Saya nggak mau terjebak dengan barang-barang yang terlalu massal sehingga energi kita besar, omset kita besar, tapi cuan kita tipis. Kan ngapain ya? Yang penting cari yang wajar-wajar aja. Nah, wajarnya itu adalah kita harus tahu titik equilibriumnya. Maka pada harga berapa saya naikkan, ini ada price sensitif ya ilmunya. Harga nih, kalau saya naikin harga ini 2% atau 5%, maka berdampak penjualan gimana? Kalau harga saya turunin sekian persen, dampak terhadap penjualan gimana? Nah itu price sensitivity ini kan perlu belajar. Nah itu yang perlu belajar, itu nanti saya mau gali lagi ya. Kok sebelum itu kita harus rehat sejenak, harus break sejenak ya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas, Coach. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas tentang ilmu-ilmu tadi ya, Coachnya. Apakah terkait juga dengan yang namanya relationship quality, Coach, atau CRM itu sendiri, Coach? Baik, nah ada beberapa pilar yang perlu kita miliki atau ketahui ketika kita punya harga menjadi sebuah weaknesses. Kalau kita bicara dalam konteks kan menghindari terjebak perang harga. Artinya mungkin harga kita tuh relatif lebih tinggi, tapi belum tentu lebih mahal. Nah filosofi lebih tinggi belum tentu lebih mahal. Nah ini satu hal yang perlu kita pahami. Nah, saya asumsikan bahwa harga kita kalah weaknesses, maka perlu dibayar oleh komponen di luar harga. Ya, jadi harga kemahalan maka dibayar oleh apa? Produk quality. Quality kita mesti lebih baik gitu ya. Aspek apa? Nah kembali produk fitur, produk benefit, produk advantage, produk komersial kita mesti bisa explore. Asumsi juga harga kalah, produk sama gitu ya. Maka kita bisa explore aspek yang lain, service quality. Bagaimana pelayanan kita, kecepatan melayani kita, bagaimana kita after sale service-nya, bagaimana kita garansinya, semua service. Ya, gimana kalau ada keluhan cepat tanggapnya segala. Nah, itu komponen-komponen yang perlu kita bayar ketika harga kita menjadi kemahalan atau lebih tinggi. Maka tidak bisa harga lebih tinggi, produk sama, service sama, relasi sama, kecepatan sama, ya pasti kita kalah. Maka perlu dicari alternatif lain. Ya, itu. Ya. Nah, service quality itu isinya apa? Mulai dari bagaimana delivery kita lebih bagus enggak?
Service quality apalagi contohnya? Oke, kalau pesan produk pesaing nunggu 3 hari. Kalau pesan produk saya hari ini order, besok nyampe. Itu service. Kalau produk pesaing rusak, andai kata barang itu rusak, beli harus nunggu technician-nya. Kalau barang saya rusak, telepon 2 jam technician datang. Itu kan artinya service kita lebih baik. Kemudian ada lagi slogan service itu kan 7 kali 24 jam. Artinya apa? Setiap saat. Nah, mampu nggak hal-hal di luar daripada produk? Artinya luar produk service ya, kita explore. Mensupport produk itu ya berarti. Iya, karena kelemahan harga tadi kan perlu dibayar. Betul. Nah, dibayarnya oleh apa? Dibayarnya oleh product quality, dan kedua adalah dibayar oleh service quality. Nah, kita masih punya lagi bayaran-bayaran lain agar kita tidak merasa terjebak atau takut bahwa harga jual kita kemahalan. Sebab kalau kita bicara tentang jual barang mahal terus takut terus, kan nggak pernah ada orang pakai mobil mewah. Nanti semua kendaraan transportasi pakai bajai semua kan. Nggak akan laku Mercy, nggak akan laku BMW, nggak akan laku Lamborghini kalau orientasi harga murah. Begitu juga sepatu kan. Kalau orang orientasi sepatu hanya alas kaki agar tidak luka, kan ngapain pakai sepatu 10 juta, 8 juta, 5 juta, 2 juta. Pakai aja yang 20.000. Gitu kan? Beda pandangan juga ya, Coach. Ya tentunya kan pasti ada hal-hal lain. Kenapa 20.000? Kok kenapa ini 30.000? Nah 10.000 ini kan harus dicari. Apa benefit yang saya dapatkan? Ya baik bisnis produk maupun bisnis jasa sama. Dokter juga begitu kan. Ada yang 300.000 dokter, ada yang 400.000, 500.000, bahkan 1 juta. Apa yang membedakan? Pasti ada servisnya. Selain servis apa? Bisa aja produk kecanggihannya ataupun apa ya. Kalau dokter mungkin mujarabnya kali ya, datang sekali sembuh, yang kesana masih 3 kali sembuh. Beda gitu ya. Obatnya generik atau enggak gitu ya. Coach, dan terutama apalagi kalau lagi promo dokter gigi, nah dapat gigi cabut 1 dapat 2. Waduh, bolong 2 dong. Coach, saya mau tahu nih, apa Coach ada pengalaman dengan klien menanggapi tentang terjebaknya harga sendiri? Apakah bisa cross gitu antara dia punya produk yang tidak sama dengan, maksudnya gini, ada satu perusahaan memiliki produk yang bukan sejenis gitu Coach. Lalu apakah dia bisa saling terjebak harga nggak Coach, maksudnya? Bisa cross gitu Coach? Kalau produknya tidak sejenis kan nggak comparable ya, nggak comparable ke satu. Terus kedua juga ketika tidak sejenis kan fungsinya sudah berbeda. Maka fungsi berbeda itu atau kelasnya berbeda. Ya, produk kan ada kelas low end, ada middle end, ada high end gitu kan. Nah tentunya setiap produk punya kelas-kelas sendiri. Nah low end kecenderungan dibeli oleh siapa? Orang-orang yang price sensitive. Saya membeli produk karena murah, itu menjadi dominan. Contohnya apa? Ya tadi, kalau beli air ingin untuk haus, ya beli yang murah lah, sekedar air aja, jangan comberan. Tapi kalau orang ingin minum air karena untuk kesehatan, maka berbeda pilihan. Bagaimana yang kadar mineralnya yang 0, tidak ada kandungan besinya, zinc dan sebagainya gitu kan ya. Nah ini kan sudah membedakan kelas. Jadi produk akan berbeda, fungsi berbeda, maka kelas berbeda. Nah maka ketika terjadi perbedaan inilah, channel yang dijual juga akan berbeda. Kalau barang murah saya jualnya kemana? Barang menengah saya jualnya kemana? Barang tinggi saya jualnya juga kemana? Kan ini channelnya berbeda. Maka ketika channel berbeda, orang yang dihadapi berbeda, cara jualnya berbeda. Gitu. Itu yang penting tuh, cara berbeda, yang ya pangsa pasarnya juga beda, ya kan? Terus juga yang pembeli juga beda, pasti jelas. Cara jualnya menjadi beda. Tapi Coach gimana ya? Kita melihat bahwa pangsa pasar sekarang itu, walaupun ya sekarang sudah terlihat ya Coach ya, para pembeli ini sudah mulai melek sama harga yang premium, harga yang ini karena ada, dan indikator untuk maksudnya gini, indikator bagi kita melihat wah ini adalah premium dan gua wajar nih membeli harga premium ini dengan harga segini. Maksudnya apakah ada indikator seperti itu Coach? Ya. Konsumen tuh intinya kan dibagi 3. Ada yang price sensitif. Keputusan membeli itu karena faktor harga dominan. Mana yang paling murah, itu yang saya beli. Oke. Ada juga konsumen yang quality sensitif. Kualitas terbaik, itu yang saya beli. Harga dia tutup mata. Ya, itu kan kualitas kedua. Yang ketiga konsumen yang disebut dengan value sensitif. Menimbang-nimbang. Oh ini bagus tapi mahal banget. Oh ini murah tapi kok jelek ya sesuatu. Nah mereka nggak akan beli di situ. Mereka akan memberikan value yang antara harga dengan kualitas
balance menurut mereka. Itu yang kelompok ketiga, itu yang disebut dengan value sensitive. Value sensitive. Wah, luar biasa nih Coach ya. Nanti saya mau dengarkan tips-tipsnya nih ya Coach ya, yang sangat dalam untuk pemirsa yang ada di rumah. Tapi kita harus rehat sejenak untuk itu. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Nah, hari ini masih bersama Coach Min. Kita membahas tentang terjebak dengan perang harga ya, Coach Min. Kalau tadi kita sudah membahas tentang aspek-aspeknya, sudah mulai dari produknya, terus juga servisnya. Ada aspek lain nggak, Coach Min? Oke. Untuk menghindari terjebak dari perang harga tersebut ya, kita sudah kupas dua ya, produk quality, artinya kita harus mampu mengeksplor produk fitur, produk benefit, produk advantage dan produk komersial. Satu. Kemudian dari service quality, tentunya kualitas pelayanan prima melebihi daripada apa yang ekspektasi pelanggan. Ada dua lagi sebetulnya yang perlu kita pertimbangkan yang disebut dengan relationship quality. Kualitas hubungan. Nah, kualitas hubungan ini tidak semata-mata hanya milik orang sales. Hubungan bagaimana orang salesperson kita yang ada di lapangan, tetapi juga ada orang-orang yang di belakang orang sales, yaitu yang disebut dengan program CRM, Customer Relationship Management. Jadi bagaimana kita mengelola hubungan dengan pelanggan. Nanti diklasifikasi lagi pelanggan itu. Ada yang pelanggan kelas top, kelas Pareto, kelas menengah, kelas sampai kelas yang reguler gitu. Nah, ini bagaimana kita harus mentreatmentnya. Ya, karena di dalam treatment setiap pelanggan itu juga berbeda-beda. Pelanggan Pareto dengan pelanggan yang reguler berbeda treatmentnya. Ada yang sangat financial bond, jadi mereka akan punya hubungan yang baik karena faktor financial, diskon tambah promo, gratis ini gratis itu. Nah, itu financial. Ada juga social bonding, bagaimana mereka terlibat di dalam komunitas sosial. Ada juga service bonding. Ada lagi business bonding. Ada lagi yang disebut dengan structural bonding. Nah, ini bonding ini dalam relationship perlu dikelola dengan baik agar nggak salah. Bonding itu termasuk seperti ini, Coach. Ketika ulang tahun diberikan kue. Ya, itu social bonding. Betul ya? Itu social bonding. Itu social bonding. Tapi bisa juga business bonding. Anda punya bisnis apa, sedangkan saya punya bisnis apa, kita ikat bersama. Itu kan business bonding. Jadi menghindari lepas kan? Iya, betul. Terikat. Terikat. Contohnya apa? Ya banyaklah orang yang banking bonding dengan perusahaan seluler. Nah, itu kan ada bonding, itu saling ikat ya. Betul. Antara bank dengan pihak perusahaan seluler, itu bonding. Atau penerbangan dengan hotel, itu kan ada bonding ya. Oke, nah ini contoh. Ini bonding itu menjadi salah satu ilmu CRM. Nah, di dalam dunia bisnis juga hal demikian, relationship yang sifatnya corporate to corporate. Ada juga relationship kan antara pribadi dengan pribadi. Orang lapangan kita, orang sales force kita dengan orang lapangan pihak pelanggan. Bagaimana relationship yang bagus? Karena masyarakat Indonesia 67% membeli karena hubungan. Emosi, kedekatan ya, karena ini gitu, nih. Ya. Yang 30% memang rasio. Produk lebih bagus, harga lebih bagus. 67% adalah membeli karena faktor apa? Non rasio, emosi. Sungkan. Udah tanggung, udah pelanggan lama gitu kan. Atau yang jual nih saudara nih, lingkungan relasi. terdekat. Itu kan masuk relasi ya. Kemudian yang keempat adalah speed quality, kecepatan kita bertindak, kecepatan kita mengambil keputusan, kecepatan kita memberikan service. Ketika banyak tarsok, pelanggan pasti nggak suka, ingin cepat. Kemudian one stop solution, begitu ada masalah langsung beres. Dan sering sekali kita mendengar atau mengalami, kita telepon ke bagian customer service ya. Dari telepon, dengan siapa? Dengan Ibu Patricia. Keluhannya apa? Sudah disebutin 1, 2, 3. Oke, nanti saya sampaikan ya ke bagian teknis. Dioper. Setelah dioper ngulang lagi. Dengan siapa ya? Ibu Patricia. Ada keluhan apa Ibu? Kan ngulang itu. It's the bad service kan. Harusnya kan tidak boleh terjadi demikian. Harusnya begitu transfer telepon, problem itu sudah tahu orang yang menerima telepon kan, karena sudah dicatat dan sebagainya. Nah, ini kenapa tidak terjadi? Karena memang tidak punya standar quality, tidak mementingkan tentang speed ya. Jadi agility itu pengambilan keputusan, kemampuan bertindak, kecepatan di dalam penyesuaian lingkungan, contohnya itu agile ya. Nah, maka keempat faktor tadi, jadi produk, service, relationship, dan speed itu menjadi daya tawar ketika harga kita menjadi sebuah
weaknesses atau menjadi lebih tinggi gitu. Pengambil keputusan tersebut, Coach Min, untuk bagaimana kita bisa menetapkan harga tersebut, kalau kita melihat di perusahaan besar nih, apakah seorang manajer, apakah Oke. siapa? Penentuan harga biasanya kan ada pasti dari pihak marketing lah ya. Pihak marketing setelah mendapatkan informasi dari orang produksi bahwa COGS modalnya itu sekian loh. Ya. Nah, tinggal nanti dihitung biaya operasionalnya berapa, biaya lain-lain berapa, biaya promosi berapa, marketing maka akan menentukan harganya X. Nah, ketika menentukan harga X ini, harga yang akan dijual, dia biasa komparasi dong. Ya. Pesaing seperti apa gitu ya, produk kita seperti apa, keunggulan produk kita apa, maka akan muncul lah. Nah, kemudian ditentukan tadi, ketika harga ini saya tentukan sekian, ini harga ideal, tapi saya pengen cuan lebih gede dong. Nah, maka dengan asumsi tadi, price elastisitas, produk kita elastis atau tidak? Kalau produk kita tidak elastis, naikin berapapun, nurunin berapapun nggak pengaruh. Tapi kalau produk kita sangat elastis, maka naikin sedikit dampaknya menjadi besar, tapi turunin dikit harga kita dampaknya juga besar. Itu produk yang disebut elastis. Apa? Saya ngasih contoh produk elastis. Beras naik 500 perak. 500 perak saja itu pengaruh terhadap penjualan langsung loncatnya tinggi. Turunnya tinggi, naik. Turun 500 juga terjadi loncatan tinggi. Itu namanya produk elastis. Tapi produk tidak elastis seperti apa? Yang saya ngasih contoh yang ekstrim. Lukisan. Harga 1 miliar, dinaikin 2 miliar juga nggak ngaruh. Kalau orang senang ya beli, diturunin juga nggak akan beli jadi 2 gitu, tetap 1. Jadi ada berbeda ya? Berbeda. Jadi maka teman-teman marketing pun perlu belajar tentang elastisitas produk, dan itu sangat ilmiah, bisa dihitung ya tingkatnya sampai level mana. Nah, maka ketika kita bisa menghitung itu, maka akan dicari titik equilibrium. Pada titik mana yang memberikan cuan tertinggi? Apakah saya harus naikkan, apakah saya tetap, atau saya harus turunkan sehingga cuan saya lebih tinggi. Dengan cuan lebih tinggi ini, maka saya punya budget promosi bisa lebih banyak, perusahaan keuntungannya lebih gede, perusahaan keuntungan lebih gede bisa buat expand dan seterusnya gitu. Dan ini termasuk ketika kita melihat di produk jasa ya, sama juga ya. Sama, produk jasa sama juga. Karena apa? Dengan saya punya cuan lebih gede, mungkin saya bisa memberikan servis lebih kan. Ya, kalau ada permintaan ini ya cincai-cincai dikit lah. Disesuaiin ya. Kan begitu. Tapi kalau semua udah dipres, kan susah mau ngasih lebih. Jadi nggak ada perbedaan, tetap butuh ya, seperti itu. Betul. Coach Min, luar biasa sekali. Saya boleh dengarkan quotes of the day-nya hari ini, Coach Min, untuk pemirsa yang ada di rumah. Tips-tipsnya ataupun quotes of the day-nya untuk bagaimana nih kita biar bisa tidak terjebak dalam perang harga. Silakan, Coach. You don't sell the product, but you sell the solution. Wow, singkat, padat, dan jelas selalu nih Coach Min nih ya. Solusi yang kita jual ya, sehingga kita tidak akan terjebak lagi dengan namanya perang harga. Yes. Oke, Coach Min, terima kasih untuk pencerahannya hari ini ya, Coach Min ya. Luar biasa sekali bahwa ternyata saya juga baru tahu di dunia selling itu sendiri sangat kompleks sekali. Kompleks dan deeping. Betul sekali. Kita boleh bahas lagi di next episode ya, Coach Min ya. Boleh hadir lagi ya, Coach Min ya. Kita membahas selling ya. Terima kasih Coach Mindiarto. Sama-sama. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Selalu saksikan Inspirakes setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Patricia Andreas, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan Inspirakes, salam inspirasi. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.